Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah kajian rutin Masjid Al-Ihsan Keraton Pekalongan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Malam hari ini kita bisa hadir bersama di majelis ilmu kajian malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah pula semoga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada kita semua, seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali dan buka bersama kajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kita memasuki bulan Dzulhijjah, satu bulan yang istimewa karena 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini merupakan waktu yang sangat afdol untuk melakukan amal solih, mengikuti amal solih apapun yang ada petunjuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna habbu ilallah wa afdalu min hadhil ayyamil ashri. Kata sahabat Ibnu Abbas, Nabi pernah bersabda, tiada hari-hari di mana amal salih yang dikerjakan di hari itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih utama selain daripada amalan yang tidak dikerjakan di selain hari itu. Artinya Rasulullah SAW memberikan satu motivasi untuk beramal soleh di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Amal soleh pahalanya melebihi pahala amal soleh apapun yang dikerjakan di luar 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai kemudian kata Ibnu Abbas, ada salah seorang yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah juga tidak lebih utama jihad fi sabilillah wahai Rasul? Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula lebih utama jihad fi sabilillah. Artinya sampai mengerjakan amal solih di awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, nilainya mengalahkan fadilah keutamaan pahala jihad fi sabilillah. Hanya saja Nabi meneruskan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji bidzalika syai'un, kecuali hanya saja masih kalah dengan orang yang keluar dari rumahnya jihad fi sabilillah membawa bekal harta dan nyawanya, pulang tidak membawa apapun. Artinya yang bisa mengalahkan fadilah amal salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hanyalah orang yang meninggal syahid fi sabilillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sampai saking utamanya amal solih di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan waktu-waktu ini untuk bersumpah.
di mana setiap kali Allah menggunakan waktu untuk bersumpah menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Misal ketika Allah bersumpah dengan menggunakan waktu asar wal asri, demi waktu asar, atau demi masa secara utuh, menunjukkan betapa pentingnya waktu menjelang akhir matahari tenggelam. Demikian pula wadduha, demi waktu duha, dan yang lain sebagainya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan juga demi malam-malam yang 10. Para mufasir meskipun beda pendapat, ada yang menafsiri Allah bersumpah demi malam yang 10. Satu, ada pendapat yang menyatakan malam 10 yang dimaksud adalah malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun banyak mufasir yang lebih menguatkan pendapat waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah di ayat yang kedua surah Al-Fajr itu adalah waktu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, mengingat istimewanya tersebut. Lah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah kalau kita merenung kemudian juga menganalisa amalan-amalan solih yang terdapat pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ibadah haji, demikian pula menyembelih kurban nanti pada tanggal 10 sampai hari tasyrik 3 hari setelahnya. Ini semua merupakan amalan yang meneladani dari kisah hidup baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarga beliau. Maka di dalam bulan Dzulhijjah ini banyak kita diingatkan kembali sosok keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada bagi kalian sebuah suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Di nilai keteladanan Allah Ta'ala firmankan bukan hanya pada sosok baginda Nabi Ibrahim, ada pula pada sosok istri-istri beliau, baik ibunda Sarah maupun ibunda Hajar. Demikian pula banyak keteladanan pada putra-putra beliau yang semuanya diangkat pula menjadi Rasul Allah, utusan Allah Ta'ala, mulai dari Nabi Ismail, demikian pula Nabi Ishaq alaihi wassalam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kajian kita malam hari ini ngiras-ngirus menyelaraskan dengan momentum Idul Adha ini. Kita akan mengkaji tentang nilai-nilai keteladanan pada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 124 adalah sosok yang lulus di dalam melewati ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim beliau diuji oleh Tuhannya, yakni Allah Ta'ala, dengan beberapa perintah, beberapa kalimat, yakni perintah. Fa'atammahunna, maka lantas dia Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah Allah Ta'ala tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala pun ceritakan bahwa Nabi Ibrahim merupakan sosok imam, pemimpin, sehingga beliau memiliki gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Sebab dari anak keturunan beliau nanti lahir para nabi, para rasul, termasuk dari jalur keturunan Nabi Ismail lahir rasul yang terakhir, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala inni ja'iluka linnasi imamah. Allah Ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi umat manusia. Qala berfirman Allah, inni sungguh aku Allah ja'iluka, menjadikanmu wahai Nabi Ibrahim, linnasi bagi umat manusia, imamah, sebagai seorang imam, pemimpin. Maka lantas Nabi Ibrahim pun menawar. Qala berkatalah Ibrahim, wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan pula dari anak keturunanku. Qala Allah Ta'ala pun menjawab, la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak akan mengenai, tidak akan diberikan
kepada orang-orang yang zalim. Artinya Allah mengiyakan atas permintaan Nabi Ibrahim agar kelak anak turunnya pun dijadikan dari kalangan pemimpin. Namun Allah Ta'ala mengiyakan, di sisi lain juga mengecualikan, sing ora bisa mengko orang-orang yang zalim, melanggar aturan Allah, berbuat aniaya kepada orang lain dan juga zalim kepada diri sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, penjelasan terhadap ayat 124 surah Al-Baqarah tadi ada penjelasan oleh para ulama. Misal Tawus, salah seorang tabi'in kalau nggak salah, menjelaskan mengutip pernyataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ujian Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah yang mampu dijalankan dengan baik, kata Ibnu Abbas, itu ada 10. Satu, fitrah manusia, mulai dari mencukur rambut kepala, mencukur kumis, berkumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya atau istinsyak, serta bersiwak. Demikian pula 5 yang lain ada di badan, disempurnakan ujian itu oleh Nabi Ibrahim, mulai dari memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian juga mencukur bulu pada kemaluan, serta khitan dan istinja selesai dari buang air. Nah, hadirin rahimakumullah, barangkali kalau penjelasan dari Ibnu Abbas ini hanya secara spesifik perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang betul-betul dijalankan oleh Nabi Ibrahim, dan khusus perintah itu diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan kita tahu merupakan syariat yang pertama kali Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau berkhitan menurut riwayat ketika menginjak usianya sudah sepuh 80 tahun. Wa kana bil qadum, bahkan khitannya Nabi diceritakan, khitannya Nabi Ibrahim menggunakan kapak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih dari itu, keteladanan dari Nabi Ibrahim dapat kita petik. Yang pertama, di masa muda beliau. Apa yang dapat kita petik masa muda dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, beliau kritik, memiliki sikap kritis terhadap kemaksiatan, kemungkaran yang beliau lihat di antara lingkungan masyarakat setempat beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini karena beliau melihat lingkungan sekitar masyarakat beliau menyembah berhala. Bahkan ayah beliau yang bernama Azar, ceritakan dalam Al-Quran, itu memahat patung yang kemudian nanti dijadikan sesembahan oleh ayahnya sendiri dan juga dijual untuk jadikan berhala sesembahan bagi kaumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat perilaku semacam itu, Nabi Ibrahim berontak. Nalar logis seorang manusia melihat wong digawe-gawe dewe kok disembah dewe. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun mengkritik perilaku ayahnya sendiri dan juga perilaku kaumnya. Allah Ta'ala firmankan, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 74 dan seterusnya. Wa idh qala Ibrahimu ila abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim beliau berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mosok oyo jenengan wahai bapakku gawe patung-patung dewi kemudian disembah dianggap sebagai Tuhan. Aku melihatmu dan juga kaummu termasuk golongan orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak banyak barangkali pemuda yang berani mendobrak kebiasaan yang tidak baik di lingkungan masyarakatnya. Lebih-lebih ketika kemungkaran itu terjadi di lingkungan terdekat keluarganya. Yono kemungkinan takut, oh nek ora dicatu duit karo bapakane kepiye. Terus kalau diusir dari masyarakat nanti bagaimana? Namun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi membela kebenaran, membela akidah yang lurus, beliau menepis semua kemungkinan-kemungkinan buruk yang beliau alami. Artinya di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau tidak peduli apakah itu nanti mengancam pada aspek ekonominya atau bahkan nanti mengancam aspek keselamatan nyawa beliau. Ini salah satu keteladanan yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau masih muda.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, masa muda Nabi Ibrahim juga masa muda yang penuh dengan etos, semangat untuk mencari ilmu. Hal ini digambar ketika Nabi Ibrahim muda mengalami kegelisahan batin. Mosok kaumku nyembah berhala, patung digawe dewi, disembah dewi, dipuja-puja, dianggap diyakini mampu mendatangkan kekuatan, mampu mendatangkan rizki dan yang lain sebagainya, termasuk keselamatan. Maka kegelisahan batin Nabi Ibrahim ini beliau usaha untuk beliau jawab dengan mencari siapa sosok Tuhan yang sebenarnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam ayat berikutnya surah As-Saffat itu Allah Ta'ala ceritakan bagaimana pengembaraan spiritual Nabi Ibrahim dalam rangka mencari Tuhan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini berangkat dari nalar sehat fitrah manusia, pasti akan menyadari akan adanya sosok Sang Pencipta. Maka keberadaan Tuhan itu sebenarnya sesuai dengan fitrah manusia. Wong kita nek nyawang bangunan apik gede megrong-megrong, itu mesti takok. Iki bangunan apik temen. Sing rancang desainere sopo, arsiteke sopo. Terus kontraktore sing bangun sopo, diborongke apa diburuke. Nah, ini pertanyaan logis ketika melihat sesuatu yang bagus, pasti muncul pertanyaan. Jangankan yang bagus, wong sesuatu yang sepele saja kok antik ya meja kok pernah kaya ora ana sikile tapi bisa ngadeg ora ambruk, bisa seimbang. Sing gawe sapa? Nah, ini pertanyaan logis fitrah manusia menunjukkan bahwasanya manusia nalarnya, fitrahnya, nalurinya menuntun untuk mempertanyakan di balik sesuatu pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu pasti memiliki keahlian untuk melakukan proses penciptaan itu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka manusia bertuhan sebagai makhluk yang bertuhan itu sebenarnya manusia yang mengikuti fitrahnya. Sebaliknya ketika manusia ateis, tidak percaya kepada sosok adanya Tuhan, menganggap bahwasanya alam ini natural, berjalan dan ada dengan sendirinya, ini adalah sosok manusia yang mengingkari fitrahnya. Wong ndelok nyawang bangunan sing apik mesti ngeyakini ana sing gawe. Apalagi alam yang begitu luas, begitu besar dengan segala kerumitan dan kehebatannya, pasti tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan, ada yang mewujudkan, yang maha wujud, yang maha ada, Sang Pencipta. Hanya saja untuk mengkonsepsikan meyakini siapa sosok Sang Pencipta, ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Menungso sing lahir bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, percaya akan adanya Tuhan Sang Pencipta. Mingwai Nabi nerusake ngendikane, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mingwai keyakinan adanya Sang Pencipta itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Siapa lingkungan terdekat? Orang tuanya. Kalau orang tuanya beragama Yahudi, anak itu akan tertuntun bahwa Sang Pencipta itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Kalau orang tuanya beragama Nasrani, akan sangat besar kemungkinannya anak itu pun meyakini bahwasanya sosok Sang Pencipta itu adalah Tuhannya orang Nasrani. Demikian pula seterusnya. Lah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka beruntunglah kita yang lahir dari keluarga yang sudah berislam, tidak bersusah payah untuk mencari dan meyakini sosok Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah kaum pagan yang menyembah berhala. Nalar fitrah beliau memberontak. Nggak mungkin kayu dipat sendiri disembah dianggap sebagai yang maha kuasa. Nek rusak yo didandani yo. Mosok Tuhan didandani. Hadirin rahimakumullah. Namun karena beliau berangkat dari nalar masyarakat yang pagan, menganggap kekuatan kekuasaan Tuhan itu berangkat dari apa yang ada di atas muka bumi,
dari batu, dari logam, dari kayu yang dipahat menjadi berhala kemudian disembah untuk mencari sosok yang maha kuasa, sang maha pencipta. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan pengembaraannya sendiri. Awalnya apa diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Tetap Allah Ta'ala tuntun kepada Nabi Ibrahim, Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan langit, jadi tidak melihat ke bumi untuk mencari sosok sang penguasa Tuhan itu. Allah Ta'ala tuntun pada Nabi Ibrahim, Allah perlihatkan malakutas samawati wal ard. Kemudian diceritakan pada ayat berikutnya, falamma janna alaihil lail ra'a kaukabah. Ketika malam datang gelap gulita, beliau melihat bintang gemintang di atas langit. Persepsi manusia tentu Tuhan itu yang maha segalanya di atas manusia. Maka wajar kalau Nabi Ibrahim melihat ke atas langit, mendongak. Maka ketika malam yang beliau lihat nampak adalah bintang gemintang. Yang dilihat bintang, maka lantas kemudian beliau pun mengasumsikan, menganggap qala hadza rabbi, ini barangkali Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin ming wae. Tatkala bintang itu meredup mendekati waktu fajar, apalagi masuk waktu siang, Nabi Ibrahim menyatakan, aku berlepas. Saya meyakini bintang bukan Tuhan, sebab tidak mungkin Tuhan itu kadangkala ada, kadangkala tidak ada. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berganti malam berikutnya bulan muncul. Ketika bulan dipandang lebih besar daripada bintang, falamma ra'al qamara bazihan qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim pun beranggapan, ini barangkali Tuhan, akan saya sembah bulan ini. Maka tatkala mengalami hal yang sama sebagaimana bintang menjelang siang, bulan itu pun redup kalah cahaya dengan matahari. Nabi Ibrahim berlepas diri, saya tidak mempercayai bulan sebagai Tuhan sang pencipta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hingga pada saatnya siang dilihat oleh beliau, matahari sinar begitu terang, lebih terang daripada bulan, mampu menerangi alam semesta. Beliau menyatakan, falamma ra'a asy-syamsa bazifatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala beliau melihat matahari bersinar begitu terang dan lebih besar daripada benda-benda langit yang lainnya, qala hadza rabbi, beliau menyatakan ini Tuhanku. Ming sekali lagi, tatkala tiba waktu malam, matahari pun tenggelam menghilang, beliau akhirnya berserah diri, inni bari'um mimma tusyrikun, saya berlepas dari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kemudian Nabi Ibrahim berserah diri, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, pokoknya aku berserah kepada zat yang sebenar-benarnya mencipta langit dan bumi. Aku berlepas dari perbuatan orang-orang syirik yang mempersekutukan Tuhan yang sebenarnya. Karena sudah bertauhid, meskipun belum diketahui siapa sosok Tuhan itu, Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim muda itu sosok yang antusias di dalam mencari ilmu. Selain kritis terhadap lingkungan masyarakat yang menyimpang, beliau pun gemar mencari ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang ketiga yang dapat kita teladani dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah semangat beliau berdakwah. Setelah tahu bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam, agama tauhid, dengan mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung, Nabi Ibrahim mendakwahkan ketuhanan Allah itu kepada masyarakat yang saat itu masih meyakini berhala-berhala sebagai sesembahan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka karena kecerdasan Nabi Ibrahim, diaturlah siasat beliau berdakwah. Bagaimana beliau merancang mulai dari menetapkan hari kapan beliau mulai berencana berdakwah. Beliau kemudian merencanakan dakwah dengan cara langsung agar bertemu dengan raja yang berkuasa di saat itu, yaitu Raja Namrud, raja yang berkuasa di daerah Babilonia di Irak sana. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang beliau lakukan? Beliau tahu kalau Raja Namrud dan rakyatnya memiliki hari besar. Nah, kemudian beliau merancang di saat hari besar, semua orang keluar dari kampung halaman
beliau ingin merusak semua berhala yang ada di kuil tempat penyembahan berhala-berhala itu. Sebagaimana cerita sing mun kita ngertosi, pada akhirnya Nabi Ibrahim merusak semua berhala di kuil itu, disisakan berhala yang paling besar. Kapak yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu beliau ikat, beliau kalungkan di berhala yang sengaja beliau sisakan, yaitu berhala yang paling besar. Lah ketika raja dan rakyatnya pulang, kaget, bercampur marah luar biasa melihat kuil yang berisi tuhan-tuhan yang mereka sembah berupa berhala telah hancur porak-poranda. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ibrahim diusut karena tahu bahwa di antara rakyatnya yang tidak keluar merayakan hari raya itu hanya Nabi Ibrahim. Poyan taren karo konco-koncone, aku isi loro, ini sakim, aku isi loro, aku rapak metu, tidak mengikuti perayaan hari raya kaumnya. Maka kemudian karena diketahui yang berada di kampung halaman hanya Nabi Ibrahim yang masih muda itu, dipanggilah Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Terjadi dialog diplomatis antara Nabi Ibrahim yang cerdas dengan Raja Namrud. Ditakoni, bener sampean orang metu melu merayakan hari raya? Ya benar wahai Raja Namrud, saya tidak ikut. Lah terus kayak kuil-kuil do rusak berhala nih, sapa sing rusak? Orang mungkin ono liyane sing turah ning kampung halaman mending sampean ora ono liyane. Jawab Nabi Ibrahim untuk menyadarkan Raja Namrud bahwa berhala itu tidak bisa apa-apa, bahkan melindungi dirinya saja tidak bisa, apalagi melindungi orang-orang yang menyembahnya. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud untuk berpikir, coba tanya kepada yang tersisa itu, ada satu yang paling besar yang tersisa, coba tanyakan, barangkali bisa menjawab. Kemudian disangkal oleh Raja Namrud, piye Pak takok wong berhala ra bisa ngomong. Boleh jadi sing gede iki malah sing nglakoni, sing rusak kanca-kanca wedi tersaingi. Disangkal meneh karo Raja Namrud, kepiye ngomong piye ora iso kok Pak ngrusak kanca-kancane. Nah, maka kemudian ucapan Raja Namrud, pengakuan bahwasanya berhala tidak bisa apa-apa, ngomong ora bisa apa meneh berbuat, dikembalikan oleh Nabi Ibrahim. Tadi engkau mengucap berhala itu tidak bisa apa-apa, ngomong ora bisa, berbuat ora bisa, kenapa isi be tetap menyembah? Akhirnya kalah omongan, kalah nalar, namun karena sudah dikalahkan oleh amarah, bukan kesadaran yang muncul, namun egois. Sebagai raja sing kuwasa kok dikalahke omongan karo bocah wingi sore. Bukan menerima kebenaran meskipun kebenaran sudah ada di depan matanya, namun justru Nabi Ibrahim dihukum dibakar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun pada akhirnya Allah memberikan pertolongan. Api yang takdirnya Allah sejak zaman azali, api itu memiliki sifat alami panas dan bisa membakar. Allah Ta'ala perintahkan api itu untuk dingin. Qulna ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Kami Allah firmankan pada api itu, kuni jadilah kamu wahai api bardan, dingin. Orang atis tok bisa justru mematikan dalam keadaan membeku. Namun Allah Ta'ala perintahkan api itu dingin wassalaman, dingin tapi juga menyelamatkan. Adem sing pas karo hawa tubuh menungso. Ora atis-katisen bisa juga mati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah tentang kisah bagaimana Allah perintah kepada api untuk dingin, ini menjadi keyakinan pada kita bahwa qada qadar Allah Ta'ala itu ada. Bukan hanya berhenti ketika mendesain alam raya ini, namun ketika alam raya ini berjalan kehidupan, Allah pun masih tetap mengatur berjalannya kehidupan di alam raya ini. Bukan seperti kepercayaan orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah beranggapan ketika Allah sudah mengatur alam semesta, ya sudah, di zaman azali saja. Setelah alam ini tercipta, kehidupan ini berjalan dengan sendirinya. Manusia memiliki kebebasan berbuat dan berkehendak. Tapi bagi orang-orang ahlus sunnah berkeyakinan qada qadar Allah Ta'ala itu terus berlangsung selama Allah Ta'ala itu ada, dan Allah ada selama-lamanya. Allah Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha mengatur. Bahkan
dikisahkan dalam kisah ini, meskipun sifat alaminya api itu panas sebenarnya dan bisa membakar, kepada Nabi Ibrahim Allah firmankan api itu dingin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah kemudian ada kisah di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ini agak menyimpang sedikit ceritanya, namun berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim beralibi, beralasan untuk tidak ikut mengikuti hari raya Raja Namrud dan rakyatnya dengan beralasan sakit. Padahal beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sedang dalam keadaan sakit, sehingga nanti ada hadis diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bercerita, lam yakdzib la yahillu al-kadzibu, diceritakan bahwasanya berbohong itu pada dasarnya perbuatan dosa. Ngapusi niku dosa. Ming Nabi ngendikake kena ngapusi dalam 3 kondisi. 1, yuhaditsur rajulu mar'atahu liyurdiyaha. Boleh omongan yang campur ngapusi sithik dalam kehidupan rumah tangga, kembang-kembangi lambe untuk menghibur bombongi hati pasangan hidupnya, halal. Misal sing wedok masak, bermasak takok karo sing lanang, "Mas, masakan ku enak apa ora?" Jenengan meskipun masakane mungkin kasinen, ojo bloko suto. Nanti mengecewakan ibu sing masak. Yo kandhake bae. Njelimur iki yo ngapusi ora, kandhake bener yo ora. Sapore masakane ora ono liyane, enake ora ono liyane. Wong karang sing masakane ning nggon kono mumungan ora ono liyane yo enak dhewe. Sama halnya ketika seorang istri ditanya suaminya Pak metu, Pak maro ning nggon resepsi nganggo klambi anyar tekok, "Bu, aku nganggo klambi anyar ki. Ganteng apa ora?" Meskipun janjane yo sik utuh ora ono perbedaane, yo jawabe bombong. Sapore Mas nganggo klambi anyar ganteng ora ono liyane. Wong karang sing lanang ning kamar ora ono liyane, bojone tok yo ganteng dhewe ora ono liyane. Ini salah satu kebolehan berbohong di dalam kehidupan rumah tangga, namun bohong yang tujuannya baik, bombong pasangan hidup. Yang kedua, ini cara Jawa rane apa ya rane? Goro sembodo jari ini goro sembodo. Yang kedua, boleh juga wal kadzibu fil harbi, berbohong dalam kondisi berperang. Perang kena ngapusi, contohnya tentara nek pas perang nyamar, wajah dicoreng-coreng warna hijau ben kaya godhong-godhongan, bahkan awake ditutupi yang godhong-godhongan. Iki ngapusi musuh ben ora ketara nek kuwi wong. Lah nek bloko kan ora usah nganggo nyamar-nyamaran. Ya ora nyamar-nyamaran bedil tok karo musuh. Dor. Demikian pula dalam kondisi peperangan boleh siwor. Siwor itu ya nggo gawe meruntuhkan mental juang musuh, ngandhake nggonku pasukane semene sing pak teko. Senjatane semene-semene. Barang teko ya ora kaya mestine ya ora kae iki wong dalam kondisi perang boleh halal untuk berbohong demi strategi untuk mengalahkan musuh. Yang ketiga dalam hadis At-Tirmidzi ini pula Nabi sebutkan wal kadzibu liyusliha bainan nas, berbohong dalam rangka mendamaikan antara orang yang sedang bertikai. Jenengan selaku sesepuh, orang yang ditokohkan, jadi tempat tumbuhan keluh kesah masyarakat, ana wong tukaran agarobi wadlin jenengan semua. Ya ketika A cerita nih si A ojo kabeh disampaikan kepada si B, difilter, disaring sekiranya apa sing kena disampaikan yang bisa meredamkan situasi, bukan justru tidak manasi. Bahkan boleh dicampuri ngapusi. Oh si A asli niate apik karo sampean, ming wae carane bae sing kleru. Nah sampean yo nampane yo kleru juga. Padahal yo mestine yo si A itu bae ono niat ora seneng karo si B, tapi yo kan kabeh niate apik ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka nanti diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidup beliau itu diceritakan beliau berbohong 3 kali. Saya sudah menyiapkan hadisnya tapi saya cari nggak ketemu ini. Tapi saya sudah baca tadi. Nabi Ibrahim
ketika dimintai oleh umat beliau meminta syafaat di hari kiamat merasa tidak pantas. Aku ora pantes Pak ngeni syafaat, Pak njaluk izin marang Allah, aku ora wani. Sebab saya pernah berbohong 3 kali. Padahal kebohongan Nabi Ibrahim ini bohong yang sebenarnya boleh hukumnya. Kapan Nabi Ibrahim berbohong? 1, bohong ketika berpura-pura sakit, ini sakim. Ini berbohong dalam rangka berdakwah mengajak umatnya menyembah Allah Ta'ala. Padahal beliau tidak sakit, namun itu strategi beliau ben supaya orang melu metu merayakan hari raya, bisa merencanakan strategi beliau menghancurkan berhala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, nanti berbohong pula ketika ditanya oleh Raja Namrud, sopo sing rusak berhala-berhala iki? Jawab Nabi Ibrahim, jajal sing takoni sing gede ke, sing utuh, coe kae sing nglakoni. Padahal Nabi Ibrahim tahu yang melakukan adalah Nabi Ibrahim sendiri. Namun itu pun sebenarnya bohong yang diperbolehkan karena dalam rangka berdakwah. Namun bukan bohong yang merugikan, itu bohong demi kebaikan, tidak ada yang dirugikan. Berpura-pura sakit tadi tidak ada yang dirugikan. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga diceritakan pula Nabi Ibrahim berbohong. Itu tatkala Nabi Ibrahim setelah nanti berdakwah kepada rakyatnya di Irak, di Babilonia, rakyat dari Raja Namrud itu tadi tidak berhasil, kemudian Nabi Ibrahim hijrah keluar menuju ke daerah Palestina yang kemudian nanti beliau bermukim di situ. Beliau pernah mampir ke Mesir. Lah di Mesir beliau itu bersama dengan istri beliau yang pertama, Ibunda Sarah, yang terkenal dengan kecantikannya. Sementara di Mesir yang berkuasa saat itu adalah Fir'aun sing mata keranjang. Fir'aun itu dudu nama seorang raja. Fir'aun itu gelar raja. Fir'aun ku akeh. Lah kebetulan Fir'aun yang hidup di masa Nabi Ibrahim adalah Fir'aun atau raja Mesir sing doyan perempuan, mata keranjang. Nek weruh wong wedok ayu niku pengine dipek sebagai selir. Karena Nabi Ibrahim tahu, ditanya ketika mau masuk Mesir sama penjaga Mesir, pasukan penjaga perbatasan, iki sampean karo sapa? Jawab Nabi Ibrahim, ini saudara saya. Jawab ketika ditanya Ibunda Sarah itu siapa, Nabi Ibrahim berkata itu adalah saudara saya. Keliru napa mboten janjane? Ya ora keliru. Wong kabeh menungso ki sedulur, kabeh ki anak turune Nabi Adam. Jadi ketika dijawab ini saudara saya, nggak keliru. Hadirin rahimakumullah, hingga nanti berpesan kepada Ibunda Hajar, iki mau aku wis ditakoni ono wawancara ning nggon keimigrasian, ning kantor imigrasi. Nek sampean ki tak akoni sebagai sedulurku. Engko nek ditakoni aku ki sapa, jawaben ben padha, nek aku ki yo sedulurmu, aja jawab nek aku bojomu. Bab Fir'aun rajane Mesir iki seneng karo wadok sing ayu. Nek wong wadok ayu teko karo sedulure ming sekedar dipisahke, tapi nek karo bojone bisa dipateni. Hadirin rahimakumullah, pun adzan napa? Dereng nggih. Kula lajengake sekedap malih. Lah akhirnya terjadilah sebagaimana skenario Nabi Ibrahim alaihissalam dikandake nek Ibunda Sarah saudaranya. Akhirnya hanya sebatas dipisahkan. Kemudian didatangi oleh Fir'aunnya Mesir, dicedai, bola-balik cedai, nek dicedai awake ngejejer koyong lara stroke. Kemudian ngedoi bali meleh, sehat meneh, bolak-balik sampai 3 kali. Akhirnya dilepaskan Ibunda Sarah dan bahkan diberi hadiah seorang pembantu pelayan Ibunda Hajar. Hadirin rahimakumullah, kisahnya masih banyak, namun karena berhubung waktu ini yang dapat kita kaji bersama. Mohon maaf, semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi, menjadikan sosok teladanan bagi kita semua mengikuti tindak lampai pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'alafu minkum nasrun minallah fathun qarib. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.